Hai Faster, kembali lagi bersama kita di Fastcast. Waktunya Fastcast bercerita tentang inspirasi, inovasi, dan lain hal sebagainya yang akan menginspirasi kalian semuanya. Nah, episode kali ini adalah episode yang sangat spesial karena kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Tentunya teman-teman udah pada tahu UAD 1. Inilah dia Pak Rektor, Dr. Muklas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Muklas? Baik Mas Farid, saya undang Mas saja ya. Oh iya, saya masih pantas diundang Mas dosen. Gitu. Mas dosen. Alhamdulillah. Ya, sehat-sehat ya. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Ya. Kayaknya sudah lama sekali kita pertama kali kita bertemu itu di event waktu itu di simposium Pak ya. Iya, itu 22 dikurangi 13. Ya, kira-kira 9 tahun ya. Iya, 9 tahunan lah ya. Nah, tahun. jadi teman-teman waktu itu saya bertemu dengan Pak Muklas ini adalah ketika saya meminta beliau untuk menjadi narasumber di sebuah simposium yang itu dahsyat sekali karena mendatangkan guru-guru dari seluruh Indonesia. Dan waktu itu simposiumnya sangat gegap gempita karena materi dari Pak Muklas ini cukup menggugah dan memprovokasi sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Dan yang kedua itu kita bertemu ketika Pak Muklas mampir di sekolahan saya yang dulu. Kunjungan informal gitu ya. Kunjungan informal. Ya, rasanya hati ini kangen gitu ya. Oh, iya. Dengan sekolah yang pernah kita kunjungi gitu. Iya, kapan-kapan kita main ke sana. Ya, boleh. PPAD. Supaya sekolah-sekolah Muhammadiyah. Jadi ingat sama gitu. tahu waktu itu saya kasih tahu murni kalau nggak salah Pak ya. Masih ingat rasanya Pak? Masih ingat sekali. Masih ingat sekali lah. Terutama kalau saya tahunya itu tahu Slawi. Tahu Slawi ya? Tahu Slawi. Iya, tahu Slawi. Itu sama ya. Brandnya adalah tahu murni, itu terkenal sekali di mana-mana. Oke, nah kali ini kita akan ngobrol bareng Pak Muklas ini, Rektor UAD 1 gitu ya. Nah, topik kita adalah tentang assessment mata kuliah secara online. Agak serius sih sebenarnya, tapi kan coba kita bawakan dengan santai saja ya Pak ya. Nah, sebelum kita masuk ke topik inti kita akan coba kalau bahasanya kita ulik dulu Pak Muklas itu seperti apa. Boleh cerita dong Pak dari mana? Dari kecil lah ya. Oh, dari kecil ya. Fast track life gitu. Oke. Jadi SD-nya dulu di mana Pak? Saya SD itu di Kebumen ya. Jadi saya menempuh sekolah dasar menengah atas di Kebumen ya, salah satu kabupaten di Jawa Tengah, bagian selatan. SD negeri. SD negeri. Jadi saya sekolah dari negeri itu dari SD sampai perguruan tinggi. Jadi SD sampai S3 negeri terus ya. Sehingga saya dididik di Muhammadiyahnya ya, ketika kita bergabung di UAD ini ya mungkin sekitar 33 tahunan yang lalu lah ya. Saya kalah Pak. Saya baru 20 tahun di Muhammadiyah. Oke, apa yang paling diingat ketika SD? Iya, sejak di SD itu kalau dari sisi hubungannya dengan profesi kita sebagai dosen kali ini ya. Sejak awal saya sudah menyukai hal-hal yang bersifat vocational skill. Ngoprek-ngoprek begitu ya. Ada terutama radio di bidang gitu ya? dibongkar radionya kemudian tidak terima pasang. Bongkar tidak terima pasang. Jadi dari sana saya mulai mengembari vocational skill atau technical skill di bidang. Oh, itu sudah sejak SD? Sudah SD ya. Bahkan di SMA yang kemudian saya merasa sangat sangat terpengaruh adalah ketika guru fisika saya itu meminta saya mendemonstrasikan karya membuat trafo adaptor bikinan sendiri karena itu di SMP? SMA. Oh, udah SMA. Saat itu tidak ada satupun yang jadi kecuali saya. Nah, saya tidak membayangkan apa yang saya lakukan yang menurut dosen saya itu bagus, tapi menurut saya juga bikin stres karena setelah itu saya diminta mendiseminasikan lah ya. Itu konsekuensi dari sebuah menyampaikan sebuah karya.
bayangkan masih SMA diminta di depan kelas menjelaskan kayak guru fisika. Iya. Nah saat itu saya terkesan ya untuk bisa mendalami. Saya pengen mengajar fisika. Oh jadi inspirasinya dari situ? Iya dari situ. Karena tuh saya datang dari guru fisika yang minta gitu. Saya kemudian diberikan apresiasi. Udah kamu besok jadi guru saja. Padahal cita-cita awal pengen jadi teknisi elektro ya. Bukan tukang reparasi kan? Bukan reparasi, tapi itu hobi yang saya kira pada akhirnya juga mendukung profesi. Oke. Kemudian setelah saya memasuki pendidikan fisika di IKIP Yogyakarta. Mohon maaf, sebelumnya di SMP-nya di mana? Kebumen juga. Oh, Kebumen juga. SMA-nya juga. SMA Kebumen juga. SMP Negeri 1, SD-nya SD Negeri 3, SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 1 Kebumen. Ya. Setelah itu? Dan saya S1-nya ambil di pendidikan fisika. Karena saya ingin mendalami pendidikan sekaligus juga bidang fisika ya yang mendasari elektro ini seperti apa sebetulnya. Nah, kemudian di tahun 86 saya masuk ke UAD yang saat itu masih IKIP Muhammadiyah. Oh gitu. Jadi dosen. Saya baru lahir. Oh, baru lahir ya. Kemudian tahun 87 ya saya tidak menyangka semula ingin jadi guru tapi kok malah jadi kesasar jadi dosen. Jadi dari SMA itu ketika masuk kuliah itu belum ada bayangan kalau besok jadi dosen. Nggak ada bayangan. Bayangan saya ingin jadi guru gitu aja, pulang ke kampung gitu ya, ingin mengajar hal-hal yang bersifat vocational skill kayak gini ya supaya juga bermanfaat lah bagi masyarakat di sekitar saya. Kira-kira yang menyebabkan Bapak bertemu dengan bertemu dengan sesuatu yang tidak terduga di kemudian hari itu apa? Doa ibu atau doa orang tua? Saya kira doa ibu ya, doa ibu dan Bapak almarhum ya. Doa ibu luar biasa, makanya ini adik-adik mahasiswa saya kira jangan lupakan ya. Ibunda tersayang kita, doanya luar biasa ya. Doa ibu sebenarnya sederhana sekali, ya, mendoakan agar saya bisa mencapai apa yang saya impikan. Iya. Bahkan lebih dari itu. Iya, kan mimpinya guru, ternyata dikasih jadi dosen. Lebih dari itu, dan saya kira ini bonus ya. Iya, bonus. Karena kehendak manusia, kehendak Allah kan ada pada kehendak manusia. Jadi kalau kita punya kehendak itu ya ekspresikan saja. Tidak hanya dosen. Ya. Bahkan udah puncak di universitas jadi rektor di UAD. Kan luar biasa. Oke. Setelah itu saya melanjutkan jadi saya kan dosen negeri DPK di LLDT wilayah 5. Tahun 87 saya diangkat jadi dosen di pendidikan fisika. Kemudian saya menjadi anggota tim atau tepatnya adalah sekretaris tim perubahan IKIP Muhammadiyah menjadi UAD dan setelah selesai tugasnya pada 19 Desember 94 resmi IKIP Muhammadiyah berubah menjadi UAD, maka saya mohon izin pada Rektor Prof. Nung Muhajir saat itu izinkan saya untuk melanjutkan studi saya. Saya merasa bahwa sub-bidang fisika yang khususnya elektronika ini perlu saya perdalam dari sisi materinya. Sebab itu saya kemudian berjuang untuk menjadi mahasiswa di program S2 Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada. Dan saya lulus tahun 98. Nah, setelah itu saya agak lama ya tidak mengambil studi lanjut S3 karena saya melihat situasi terlebih dahulu ya ada perubahan-perubahan kebijakan yang signifikan dan kemudian pada tahun 2007 kira-kira saya masih menjadi dosen pendidikan fisika tapi kemudian saya menjadi dosen di pendidikan fisika, home base di pendidikan fisika sampai saya kira sampai tahun 2000-an itu. Setelah itu saya meniti karir akademik di program studi teknik elektro. Teknik elektro ya. Sampai lektor kepala 550 ada di teknik elektro. Kemudian ini Mas Farid, ini yang menarik adalah tahun 2007-an saya akan dijadikan wakil rektor 3 oleh Pak Dr. Kasarno. Waktu itu saya jadi BEM universitas, jadi Menteri Luar Negeri. Makanya sering demo dengan saya. Kalau saya demo berhadapan dengan rektor 3 Pak Muklas waktu itu. Saat itu saya mulai mendengar bahwa ada bonus demografi di Indonesia ini. Ya, ini pada tahun 2035-an mulai terjadi
bonus demografi di mana struktur penduduk Indonesia banyak dihuni atau banyak berasal ya dari penduduk yang berusia produktif. Dan kemudian saya berpikir ini kalau mengikuti pandangan-pandangan para ahli, kalau bonus demografi ini tidak diikuti dengan penyiapan tenaga kerja yang baik, maka bisa menjadi bencana demografi. Dan sepertinya ini terpanggil lagi nih ya. Saya ingin mendalami pendidikan vokasi dan teknologi ya, agar lebih bisa optimal membantu negara ini yang menyelesaikan persoalan-persoalan yang itu yang dijadikan topik utama di S3. Iya, oleh sebab itu kemudian saya mengambil S3-nya tidak di teknik tetapi justru di pendidikan vokasi dan teknologi. Ya, lompat-lompat ya Pak ya. Lompat-lompat lah ya, karena di sana passion kita ya. Tapi ada yang menarik waktu itu Mas Farid. Ya. Tahun 2013 disertasi saya itu kan terkait dengan penyelenggaraan model pembelajaran praktikum online ya untuk teknik digital. 2013. Jadi saya kadang-kadang guyonan. Disertasi saya itu karena dilandasi prediksi saya akan adanya pandemi. Tapi ini cuma guyonan ya. Ya, itu sudah kesana lah. Itu ya. Itu visi yang terlalu maju atau gimana itu? Ya sebenarnya yang kita rasakan karena saat itu kan pembelajaran online itu kan sudah mulai marak ya, tapi belum ada yang memikirkan. Tapi belum umum kalau di Indonesia tahun 2013. Iya. Kalau untuk kegiatan yang bersifat pembelajaran di kelas itu mungkin sudah biasa dan banyak yang mengurusinya. Tapi ketika kita berbicara bagaimana kita menyelenggarakan pembelajaran praktek ya, yang menggantikan hands-on activity ke dalam online ini kan jadi masalah besar nih ya. Iya. Masalah besar. Oleh sebab itu saya waktu itu tertarik ya. Sehingga mencari novelty di disertasi itu akhirnya tidak terlalu sulit ya, karena ya masih jarang yang meneliti, kemudian juga kebermanfaatannya tinggi dan seterusnya. Ya, ini kita nyambung di situasi pandemi ini. Ya. Jadi pandemi ini kan mengubah kebiasaan setiap orang di setiap bidang, betul, gitu ya. Termasuk di dalam proses belajar mengajar gitu di kelas, baik itu di sekolah maupun di universitas itu. Nah, itu mengubah makna belajar itu sendiri nggak sih, Pak? Ya, kalau belajar itu kan sebenarnya suatu proses ya. Suatu proses akuisisi, tapi yang diakuisisi tidak hanya yang bersifat kognitif ya. Pengetahuan. Kalau pengetahuan itu sudah banyak sekali salurannya ya. Iya. Tapi lebih penting lagi sebetulnya, atau paling tidak sama ya, kalau kita mendasarkan diri pada taksonomi Bloom ya, bahwa aspek-aspek pembelajaran yang kan ada yang taksonomi Bloom yang diklasifikasikan ke 6 segmen, tapi juga ada yang diklasifikasikan ke dalam 3 bagian ya, jadi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi belajar itu ya capturing 3 aspek itu. 3 aspek. Yang kognitif itu terkait dengan pengetahuan. Ya, yang nanti itu bisa berbagai macam ya, berbagai macam strategi bisa kita terapkan untuk mengambil atau mengakuisisi pengetahuan. Tapi hal penting yang lain adalah bagaimana kita bisa mengkondisikan agar pembelajaran itu juga bisa memberikan ya perubahan-perubahan sikap dan keterampilan pada diri mahasiswa, bukan hanya aspek kognitif saja. Ataukah itu yang menjadi nilai lebih di belajar di universitas? Karena kan sekarang ada banyak istilah misalnya University of Life. Jadi universitas kehidupan yang mereka bisa mengakses pembelajaran, konten, mau ngapain aja sekarang di internet itu udah bisa. Iya. Yang menjadi ciri pembeda belajar di University of Life itu dengan di kampus itu apa? Ya itu kalau kita berbicara hanya kognitif aspek saja, maka ini fully online, it is no problem, nggak masalah ya. Karena memang yang diukur nanti juga hal-hal yang bersifat kognitif, ya, pencapaian pengetahuan dari para mahasiswa kita. Tapi tidak mudah ya mengukur aspek-aspek yang bersifat afektif. Ya, kalau kita tidak
terjun ke dunia hands-on Ya, hands-on betul, activity. Tidak bisa ya. Saya sangat sulit membayangkan wajah Mas Farid, ya apakah sedang sedih atau senang, ya ketika online itu sulit sekali membayangkan ya. Tapi kalau kayak gini ini senang ini ya. Ini sedang bahagia ya. Dari si matanya, kemudian dari si senyumnya. Kalau di online sulit sekali, apalagi mahasiswa yang sukanya off cam itu ya. Tidak ada koneksi emosi ya. Tidak ada, ya. Dan itu memang salah satu kelemahan fundamental dari online learning kita ya. Nah itu jadi belum lagi keterampilan. Nah, jadi itu yang membedakan menurut saya. Ya, jadi ada nilai-nilai humanistik yang tidak bisa kita capture melalui kegiatan online. Ya. Hanya bisa melalui hands-on activity, ya face to face ya. Di dalam kelas, kemudian interaksi langsung ya. Dan lebih jauh dari itu saya kira hal-hal fundamental lain yang terkait dengan afektif ini ya, ini soft skill itu juga tidak mudah ditransfer melalui online learning ya. Walaupun di online bisa kita buat grouping, kemudian belajar secara kolaborasi dan lain sebagainya itu. Itu yang saya lakukan ya, karena kemarin pada saat pandemi kemudian saya sadar betul bahwa saya akan sangat sulit membangkitkan ya atau mentransfer nilai-nilai dan juga keterampilan kepada para mahasiswa, hanya mudah di dalam mentransfer abstraksi kognitif. Maka kita coba ya bagaimana agar sikap itu bisa ditumbuhkan melalui online. Dan ini harus ada treatment tertentu. Ya. Yang sulit itu assessment-nya. Iya, assessment sangat sulit untuk aspek yang paling mudah kognitif. Yang kognitif kalau di apa namanya, di pembelajaran secara tatap muka, secara online gitu, ya? Secara online itu menurut pandangan Bapak gimana? Itu no problem ya? Tidak ada masalah ya, karena itu hanya mengungkap pengetahuan yang dicapai oleh mahasiswa. Jadi dengan tes-tes yang ada kita bisa memperkirakan memperkirakan kemampuan mahasiswa. Dengan berbagai metode testing yang bisa kita berikan, kita bisa memperoleh dengan cukup representatif, tapi tidak dengan afektif dan psikomotorik. Bahkan di dalam pembelajaran tatap muka saja, Pak Farid, saya juga mungkin ya, itu jarang sekali kita mengukur afektif dan psikomotorik. Coba 100% mungkin mengukurnya kognitif, betul nggak? Coba lihat UAS, UTS. Ya makanya. Jadi assessment itu kan apa ya? Mengestimasi, jadi ya memperkirakan ability seseorang kan. Makna dasarnya kan itu Pak ya, makna dasarnya itu. Kan di Indonesia kemudian diterjemahkan jadi ujian. Ujian, ya. Padahal itu hanya sekedar sebetulnya tadi memprediksi. Ya. Bahkan sekarang tes-tes yang adaptif ada. Ya, pertama diprediksi dulu, kasih soal, ini kok levelnya sampai di sini, ya jangan diberi tes yang lebih sulit dari itu. Nah ya pasti tidak akan bisa. Pasti nilainya jelek. Nah, nilai jelek itu sebenarnya tidak merepresentasikan anak itu jelek-jelek amat itulah. Pasti ada kebaikannya atau ada keunggulannya. Cuma jadi, tidak bisa kita ungkap. Kalau kita mengacu ke definisi assessment itu memperkirakan ability seseorang, itu berarti tidak harus kita melakukan assessment itu menggunakan soal. Iya. Tidak harus ya. Iya kan banyak. Apalagi kalau terkait harus melibatkan keterampilan atau HOTS ya, hot skill itu Anda bisa kalau hanya dengan dengan pertanyaan-pertanyaan yang normatif yang sebagaimana kita berikan pada saat kita melakukan pengujian atau evaluasi yang bersifat kognitif. Jadi harus ada cara tertentu ya untuk mengungkap itu kedua hal itu ya, terutama di keterampilan ya. Keterampilan high order thinking tidak bisa apalagi dengan checkpoint ya, itu tidak bisa secara tepat ya mengukur keterampilan mereka ya. Bagaimana kita bisa mengukur kemampuan refleksi mereka? Itu tidak bisa. Bagaimana kita bisa mengukur sifat kolaboratif mereka? Daya kolaboratif mereka gimana kita bisa ngukur? Padahal sekarang online learning itu sudah menjadi satu kebiasaan baru. Kemarin kita coba anak-anak
blended learning, bisa milih online apa offline, mereka banyak yang milih pembelajaran online. Online ya. Karena kan activity mereka lebih fleksibel dan lain sebagainya. Itu berkenaan dengan assessment itu gimana, Pak? Mengukur secara efektifnya itu tadi. Ya. Apakah ada metode tersendiri gitu? Kalau saya punya keyakinan itu salah satu cara untuk mengukur hal tersebut dengan menggunakan portofolio. E-portfolio. Nah, kalau Stop dulu, Pak. Stop dulu. Jadi teman-teman, ada Pak Rektor ini bikin satu model ya, namanya e-portfolio itu tadi. Nanti akan kita ulik sedetail-detailnya bagaimana e-portfolio itu, tapi kita akan bikin challenge ke Pak Rektor. Saya kasih challenge untuk memainkan alat musik ukulele dan menyanyikan sebuah lagu. Nggak tahu nanti lagu yang akan dibawakan apa, nggak tahu. Tapi yang jelas kita akan kasih challenge di Fastcast ini spesial untuk main ukulele dan menyanyikan sebuah lagu. Gimana? Berani atau enggak, Pak? Oke. Berani? Nanti. Wah, luar biasa. Kita akan saksikan performance dari Dr. Muklas akan bernyanyi ukulele, menyanyikan lagu apa, Pak? Lagu favorit saya Juwita Malam, Mas. Juwita Malam. Ya. Juwita Malam. Ismail Marzuki ya? Ya. Itu keren sekali. Keren sekali. Ya. Keren sekali. Lagu itu keren sekali. Kemarin saya nonton yang versi jazznya itu luar biasa. Oh iya. Versi jazznya luar biasa. Saya suka mendendangkan itu dalam versi bossa nova. Bossa nova. Ya, ya agak-agak jazz pop gitulah. Jazz pop ya. Ya. Tapi belakangan ini saya sering ngencrung ya dengan ukulele gitu ya. Iya. Untuk lagu ini. Oke Mas Farid, saya coba ya untuk mendendangkan sebuah lagu. Ya, ini yang kita tunggu-tunggu. Ini yang kita tunggu-tunggu. Oke. Engkau gemilang, malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengembang. Tak jemu-jemu, mata memandang. Aku namakan dikau Juwita Malam. Sinar matamu menari-nari, masuk menembus ke dalam jantung kalbu. Aku terpikat masuk perangkap, apa daya asmara sudah melekat. Juwita Malam, siapakah gerangan tuang? Juwita Malam, dari bulankah tuang? Kereta kita segera tiba di Jatinegara, kita akan berpisah. Berilah nama, alamat serta esok lusa boleh kita jumpa bulan. Esok lusa boleh kita jumpa bulan. Luar biasa sekali. Aja lah ya. Ya, ternyata luar biasa ya, main ukulele dengan mendendangkan lagu Juwita Malam. Keren, Pak. Keren sekali, Pak. Belajar ukulele sejak kapan, Pak? Kalau dulu waktu SMP saya mulai belajar gitar ya. Oh, gitar. Kemudian ukulele itu semenjak saya dijadikan
ketua grup keroncong Nada Baskara Oh gitu. Harus belajar ukulele ya. Ukulele ya. Tahun 2006 Saya melihat mungkin, performance Pak Muklas pertama kali ketika acara BEM waktu itu di PWM. Ketika itu diundang sebagai wakil rektor 3. Oh iya, iya. Bawa gitar dan menyanyikan sebuah lagu. Wah, ini unik ini. Ya, untuk sekedar hobi aja Mas Farid ya. Oke. Nah, kita akan bongkar seperti tadi yang sudah saya katakan tentang model konseptual e-learning menggunakan metode diskusi daring dan penugasan e-portfolio. Iya. Detailnya seperti apa Pak untuk e-portfolio itu? Ya, ini dari background-nya dulu ya. Ya. Sepintas ya. Tadi saya sampaikan bahwa kuliah online, apalagi yang fully online, itu memang sangat sulit untuk menggali ya. Untuk menggali aspek-aspek psikomotorik maupun afektif ya. Sebab itu saya mendesain mula-mula itu hanya diskusi online saja. Ya, jadi saya buatkan pakai ini online-nya online asinkron ya Mas Farid ya. Saya lihat modelnya itu kan ada dua bagian ya. Iya. Ada yang environment yang sinkron dan asinkron. Asinkron gitu. ya. Yang salah laksanakan yang asinkron karena di dalam filosofi pendidikan itu asinkron itu jauh lebih baik ya. Efeknya dibandingkan yang sinkron. Ya, untuk hal-hal tertentu. Jadi kita lengkapi dengan diskusi online ya di dalam e-learning kita. Tapi itu tidak bisa ya. Ternyata saya rasakan tidak bisa menggali hal-hal yang lebih detail. Ya. Apalagi menggali yang terkait dengan refleksi diri, ya, perasaan mahasiswa, apakah dia mengikuti itu senang apa tidak, kemudian dia bisa merasa bekerja sama dengan orang lain apa tidak. Nah itu punya kelemahan walaupun sudah dilengkapi dengan diskusi. Kan yang paling rendah itu hanya upload materi ya di sana, itu rendah sekali efek pembelajarannya ya. Itu di dalam pencapaian belajar mahasiswa yang paling rendah itu. Kemudian kita tingkatkan ada diskusi online. Tetapi ini juga kurang, menurut saya tadi hal-hal yang detail tidak bisa dieksplor. Kemudian hal-hal yang bersifat afektif juga belum bisa. Kemudian saya coba untuk menyematkan di sana dengan menggunakan penugasan ya, e-portfolio. E-portfolio karena di sana saya punya keyakinan ya, karena dari hasil kajian pustaka itu menunjukkan bahwa portofolio pribadi dari siswa atau mahasiswa itu bisa dipakai satu untuk refleksi diri, ya, jadi dia bisa mengungkapkan ya sampai sejauh mana pencapaian yang saya lakukan dan apa kesulitan belajar saya. Kemudian jadi tidak ada batasan-batasan yang secara spesifik gitu ya. Jadi mereka lebih bebas ya mengeksplorasi diri bahkan mereka. Ya karena ini e-portfolio ya. Itu mereka bisa mencantumkan link-link video maupun link-link materi-materi yang menurut dia itu penting. Ya. Kemudian jika nanti pada akhirnya dia membuat satu kesimpulan dari materi yang kita ajarkan. Satu itu. Nomor dua, karena kita membangun portofolio pribadi itu toolnya dengan menggunakan aplikasi Wiki ya, yang di dalam e-learning itu, maka bisa memungkinkan di dalamnya itu ada fasilitas untuk kolaborasi. Ya. Okay. Jadi e-portfolio itu bisa diberikan catatan ya oleh orang lain, oleh temannya sendiri, kemudian dibaca, diberikan masukan ya. Bahkan bila perlu memberikan peluang kepada temannya untuk berpendapat di lamannya dia gitu. Tentang portofolio milik teman. Iya, gitu. Bisa seperti itu. Ini ternyata menurut saya memberikan hasil yang luar biasa ya. Jadi model asesmen seperti ini. Iya. Mengerjakan portofolio itu tidak gampang loh Pak. Iya, karena itu background pengetahuannya, skillnya itu harus. Iya, karena mereka tidak sekedar ya, maksud saya tidak sekedar portofolio. Itu bikinnya susah loh. Iya. Itulah sebabnya Mas Farid ini saya uji cobakan di mahasiswa program pasca sarjana. Ya. Jadi saya masih belum berani mengujikan di mahasiswa S1. Jadi nanti kalau Mas Farid bisa menggunakan model saya di S1, saya kira akan sangat baik ya. Oh, kapan-kapan saya coba. Ya, coba ya, itu model-model seperti itu. Ya, topik-topik saya kayaknya cocok itu untuk menggunakan e-portfolio. Karena kan perusahaan-perusahaan besar sekarang itu kan jarang sekali yang mereka requirement-nya ketika rekrutmen karyawan itu tidak. Requirement-nya adalah ijazah. Tarkib nilai jarang sekali. Yang mereka lihat itu adalah
kamu bisa apa, kamu tahu apa, lewat portofolio ada di GitLab macam-macam sebagainya. Saya kira itu, dan itu memang kekinian, Pak. Ya, dan ini kan di sana juga nanti tinggal tergantung kita penugasannya ya, untuk bisa menggali aspek apa. Agar saya bisa menggali aspek high order thinking dari para mahasiswa, bagaimana dia mengambil keputusan dan seterusnya, maka kita beri tugas-tugas yang nantinya melalui e-portfolio itu dia bisa mengekspresikan ya apa yang dia lakukan sehingga bagaimana proses dia memperoleh kesimpulan itu dia telah lakukan melalui proses kolaborasi, kemudian proses diskusi ya, proses eksplorasi pengetahuan ya, kemudian dicek ke, makanya ada Mas Farid, ada istilah personal learning environment, juga ada istilah personal learning network. Nah, kita libatkan semuanya di situ. Ya, mahasiswa kita wajibkan juga untuk menyusun ya personal learning environment. Jadi bentuknya PLE itu bisa manusia, bisa link, bisa sosial media, terserah ya. Tapi dia tuh harus menentukan apa yang akan dia gunakan, kemudian dibuat daftarnya, sehingga gampang nanti ketika dia memperoleh materi-materi tertentu dan merasa kesulitan di dalam membuat tugas itu, maka dia bisa minta bantuan ya. Klik di sana kemudian menghubungi expert yang lain ya. Iya, betul. Selain dosennya gitu. Portofolio itu bisa meng-capture 3 itu. Pengetahuan, afektif dan ya, menurut saya bisa. Ya, karena di portofolio itu kan sebetulnya bentuk pelaporan diri pribadi. Ya. Jadi tidak hanya apa yang dia peroleh di dalam belajar itu dari sisi pengetahuan, tapi sistematika bagaimana dia menyusun itu seperti apa, kelihatan. Kemudian apa yang dia lakukan harus ditulis. Nah, kita wajibkan mereka harus melakukan diskusi online, kemudian harus melakukan kolaborasi. Kalau kita bentuk kerja kelompok, maka disitulah dia melaporkan bahwa di dalam kerja kelompok itu saya melakukan ini. Nah, itu yang saya anggap kita bisa sedikit ya bisa mengungkap, memprediksikan sikap-sikap yang ditumbuhkan dari dampak pembelajaran itu. Walaupun tidak penuh ya, tapi daripada tidak dilakukan ya menggunakan portofolio yang tidak memperoleh sedikit pun gambaran kita tentang aspek afektif yang diperoleh mahasiswa, itu jauh lebih baik kalau portofolio. Ingin membuat portofolio yang bagus itu kan harus ada produk yang bagus. Ternyata membuat produk karya macam-macam ya di dalam mata kuliah itu, kalau misalnya mata kuliahnya adalah 3 SKS, kalau kita bikin project untuk mereka bisa bikin portofolio yang bagus, mungkin kerja mereka lebih dari 3 SKS itu. Dan mahasiswa saya merasa begitu. Ya, karena di dalam instrumen respon yang saya sampaikan itu kan menunjukkan di sana saya berikan juga alternatif untuk berkomentar itu. Wah, saya merasa ini sudah mirip-mirip dengan yang dilakukan oleh edx.org. Kemarin saya ulik situs itu, ternyata mereka itu adalah satu fasilitas belajar yang memungkinkan orang itu bisa mengambil sertifikat-sertifikat yang dikeluarkan oleh universitas-universitas top dunia. Itu saya kira disrupsi dalam dunia pendidikan. Iya, Pak Muklas memandang itu bagaimana? Universitasnya nanti masuk di beli kaplingan di metaverse ya. Kuliahnya lewat metaverse. Iya. Ada kelemahan dan kelebihan sebenarnya ya dari sisi itu. Selama portofolio yang dibuat oleh para mahasiswa bisa menjamin terpenuhnya aspek-aspek yang menyeluruh yang diukur dari aspek pembelajaran itu, saya kira tidak ada masalah ya. Tapi itu menjadi masalah kalau rekognisi dari yang tercermin dari sertifikat-sertifikat itu hanya di aspek kognitif. Karena pendidikan dan pembelajaran ini tidak hanya mengantarkan kognitif dan skill. Iya. Paling 2 itu. Kalau afektif itu tidak itu memang banyak tercover kan. Nah, itu yang menjadi kelemahan ya dari universitas yang menghuni metaverse ini. Karena inilah nilai lebih dari Universitas Ahmad Dahlan saya kira ya, karena kita tidak melulu mengukur apa yang bersifat kognitif dan skill itu tadi, tapi di Universitas Ahmad Dahlan itu juga mengukur hal-hal yang bersifat afektif.
atau sifatnya lebih ke sikap ya, personality dan sebagainya. Nah, saya nyambung ke karena ini adalah kampus UAD, kampus Muhammadiyah, kan ada misi tertentu yang dibawa untuk mewujudkan misi Muhammadiyah. Nah, itu sepenting apa dan asesmennya bagaimana? Ya, kita kan visi dari UAD ini kan menderivat ya, jadi menurunkan visinya dari visi Muhammadiyah. Ya. Sehingga kita ingin bahwa semua yang kita lakukan itu bisa mengantarkan UAD menjadi universitas yang unggul dan inovatif. Ya, kata kunci pertama unggul, kemudian inovatif, kemudian yang ketiga adalah mengabdi kepada umat manusia, bangsa dan umat manusia. Kemudian ada yang terakhir itu adalah dijiwai nilai-nilai keislaman. Lah ini yang tentu harus kita pikirkan bagaimana kita bisa melakukan asesmen atau pengukuran terhadap pencapaian dari kondisi berlandaskan nilai-nilai keislaman. Ya. Nah ini mau tidak mau ya kita harus melakukan pengukuran untuk semua aspek. Karena nilai-nilai keislaman atau internalisasi nilai-nilai keislaman itu bahkan mungkin ya kandungan nilai-nilai afektifnya lebih besar. Ya, seperti beriman. Bagaimana kita mengukur beriman? Ya. Bahkan di UAD ada lembaga khusus ya untuk menangani masalah ini. Ya, karena begitu pentingnya ini ya. Sehingga ini memang harus kita lakukan melalui strategi-strategi tertentu yang tidak bisa sekedar dengan menggunakan dukungan online atau dengan mode fully online terus berkembang ya Pak ya? Ya, terus dikembangkan. Jadi, terus kita mengembangkan instrumen-instrumen untuk bisa mengukur ketercapaian berlandaskan nilai-nilai keislaman ya. Jadi pencapaian dari internalisasi nilai-nilai keislaman ke dalam sivitas akademika ya. Terus kita lakukan model-modelnya ya. Yang model kognitif ada ya, diberikan tes Al-Islam Muhammadiyah. Tapi yang afektif ini yang sedang kita pikirkan ya, misalnya mereka mungkin bisa kita berikan tugas dengan itu tadi, membuat portofolio pribadi, kapan dia membina umat di sana, tentang pengabdian dia, kapan dia menyiapkan masjid, kapan dia membina komunitas di sana. Itu kan semuanya afektif itu. Bukan sebutkan ciri-ciri sebutkan sifat-sifat rukun Islam ada berapa, sifat-sifat Muhammadiyah itu semua kognitif, dihafalkan 1 jam itu bisa. Tapi bagaimana kita mengimplementasikan sikap kita di dalam bermuhammadiyah itu nggak bisa ya. Kemudian dalam 1-2 jam pasti kita harus terjun ke lapangan ya. Menemui sasaran-sasaran dakwah misalnya. Nah ini yang sedang kita terus kembangkan ya. Karena mahasiswa-mahasiswa kita itu di dalam mengambil program sertifikasi Al-Islam Muhammadiyah yang nantinya akan direkognisi menjadi Islamic Leadership ya di portofolio itu ya, kan ada di SKPI itu. Dan yang kedua adalah Islamic Ethic, itu betul-betul itu mencerminkan ya kompetensi mahasiswa yang sesungguhnya. Jadi harus diukur betul ya aktivitas mahasiswa ya, sisi efektif mahasiswa. Nah itu yang paling tepat menurut saya ya dengan e-portfolio pribadi. Ya, jadi dimasukkan itu. Jadi itu juga tidak mudah karena untuk membuat e-portfolio yang bersifat untuk mengukur afektif dalam hal keislaman dan kemuhammadiyaan dia harus berbuat sesuatu. Harus berbuat sesuatu. Ya, harus mengekspresikan sikapnya. Oke, jadi itu bedanya ya. Jadi kuliah di luar dengan kuliah di UAD, karena di UAD ini tidak hanya mengutamakan masalah kognitif dan skill saja. Kalau hanya 2 itu, di luar-luar banyak ada bootcamp, ada macam-macam, ada course macam-macam sebagainya. Tapi di UAD ini menambahkan satu aspek yang khusus, yaitu Al-Islam dan kemuhammadiyahan, yang itu harapannya adalah membangun afektif dari mahasiswa, dan itu pengembangan sikap itu sangat penting ya Pak ya. Dibandingkan dengan kognitif dan skill itu penting, tapi lebih penting lagi adalah pengembangan sikap gitu ya Pak ya. Paling tidak seimbang lah ya. Seimbang ya, antara skill, kognitif dan sikap mereka itu seimbang gitu ya.
Oke. Sesi akhir, Pak. Saya ada challenge lagi, Pak, ini, Pak. Oh iya? Iya, ada challenge lagi nih, Pak. Sebentar, Pak. Saya ada challenge untuk Pak Muklas. Iya. Jadi, challenge-nya nanti saya akan membacakan sebuah pernyataan. Dan nanti Bapak akan menjawab setuju atau tidak setuju. Iya. Gitu ya? Ya. Oke. Saya akan bacakan ya pertanyaan. Ada lima pernyataan yang akan saya sampaikan ke Pak Muklas dan kita akan melihat respon dari Pak Muklas itu seperti apa. Oke. Ya. Pernyataan yang pertama. Keroncong adalah jenis lagu yang paling tidak enak didengar. No. Alasannya apa, Pak? Ya buat saya semua musik membawa nilai-nilai harmoni. Apapun Oke. jenisnya. Apapun jenisnya ya, termasuk keroncong. Saya menyukai keroncong, rock, jazz, blues, saya suka semuanya. Oke. Karena di sana ada karakter khusus di dalam melakukan harmonisasi. Ternyata tidak hanya pandai di elektro, tapi juga di musik. Ya, karena saya sedikit bisa bermusik itu ya, jadi Ya, ya. saya menikmati. Jadi Mas Farid, saya kalau menikmati musik itu bukan sekedar liriknya, tapi saya lebih kepada harmonisasi dari nada-nada itu. nada-nada yang tergabung itu ya. Wah ini. Jadi kalau ada sumbang-sumbang dikit tahu ya, Pak ya? Tidak sampai sebegitulah ya, tapi saya menikmatinya di situ ya, ya. menikmati harmoninya. Ya, Gitu. kadang saya membayangkan ya, karena saya bisa sedikit gitar, membayangkan bagaimana ketika gitaris itu memainkan melodi begitu rumit itu saya sudah nikmat sekali. Masya Allah. Makanya semua musik menurut saya. Nonton Alibata. Oh iya, nonton itu ya? salah satu favorit Angel saya. Style. Iya. Wah, gitu. Oke, ternyata Pak Muklas suka musik. Pernyataan nomor 2, durian adalah buah paling enak di dunia. Ya, Suka durian Pak ya? tapi ini ada masanya ya Mas. Jadi sampai sebelum usia 60-an kayak gini, saya menganggap durian adalah memiliki citra rasa yang menurut saya paling enak ya. Iya. Karena dia lengkap di sana. Ada unsur fermentasinya ya, ada unsur manisnya. Iya, Bahkan iya. ada loh Mas Farid. Makanya besok saya ajak ya Oh siap. ke tempat itu ya. Ada Siap, durian-durian siap. yang rasa susu, ya kemudian rasa mangga, aneh kan? Durian rasa mangga ya. Jadi itulah sampai Oke. mengemari seperti Oke, itu. ternyata referensi kuliner Pak Muklas ini juga luar biasa ya dari satu pernyataan itu. Oke, pernyataan ketiga, kopi adalah minuman paling nikmat di dunia. Dulu ya, sekarang sudah mengurangi. Jadi setuju atau tidak? Setuju. Oh, setuju. Setuju. Karena sekalipun ya ada kafeinnya, ya, tapi kopi itu menjadi bagian dari tradisi satu komunitas. Iya. Jadi kapan-kapan kita akan undang Pak Dekan untuk membuatkan kopi spesial untuk Pak Muklas. Di SI ada mini bar untuk bikin kopi. Ada biji kopi di kantor SI. Oh, Oke, nanti itu yang dulu saya dijanjikan oleh Pak Dekan. Oh gitu, udah janji, tapi belum terpenuhi ya? Terpenuhi. Nanti saya bantu untuk menagih. Ya. Karena kopi ini memang tadi saya setuju dengan yang paling nikmat di dunia itu karena tidak hanya citra rasanya, tapi efek ngopinya itu. Efek kopinya, diskusinya, inspirasinya. Ya, itu yang penting. Ya, kopi adalah simbol komunitas ya. Simbol komunitas. Keakraban. Iya. Oke. Keempat, fotografi adalah hobi bagi orang yang tidak punya kerjaan. Enggak tuh. Tidak setuju ya? Tidak setuju. Kenapa? Saya pekerjaan sampai bila perlu saya minta kepada Gusti Allah 1 minggu itu 10 hari. Tapi saya tetap mengemari Iya. Fotografi. Dan ya. kita bisa Kenikmatan apa yang didapat dari fotografi? Saya penganut aliran landscape. Itu saya seorang landscaper. Ya, dan juga makromania. Apa yang menarik dari sana ya? Misalnya saya memotret. Sebut saya sekarang sedang menggeluti fotografi makro. Saya bisa memotret lalat itu dalam seharian yang menjijikan apa enggak? Ayo jawab dulu. Iya, Menjijikan kan, tapi dengan teknik dan strategi yang baik di dalam memotret, maka kita bisa menunjukkan bahwa lalat itu menjadi hal yang sangat indah. Jadi ciptaan Allah itu jangan dilihat dari sepintas saja. Iya. Tapi di detailnya. Karena Di detail, ya? makro itu main di detail. Detail itu.
Jadi saya menjadi semakin apa ya, semakin mengagumi penciptaan. Oke. Karena dari situ aja sudah luar biasa. Jadi setiap motret saya selalu memperoleh kebahagiaan karena memperoleh satu keindahan. Itu aja. Setiap foto itu punya value. Oh iya pasti. Iya, betul. Oke. Dan Pak Muklas mendapatkan value dari kegiatan memotret landscape ataupun menggambar. Pasti, karena sebagai seorang fotografer amatir ya, penggemar fotografi ya, saya tuh selalu bahkan untuk memotret. Saya pernah Pak, Mas Farid, itu saya ada tugas di Mesir. Nah ini tugas di Mesir itu saya kan padat sekali, tapi saya memanfaatkan ya. Di sela-sela tugas itu dan cari caranya supaya tugas tidak terganggu, tapi hobi tetap jalan. Ya. Oke. Nah itu tidak gampang karena untuk memotret piramida Giza itu untuk memperoleh langit yang biru itu tidak gampang. Nah, sehingga saya potret malamnya sudah berdoa dulu Mas. Ini nilainya nih. Jadi berdoa ya Allah berikanlah karunia besok pagi langit di Giza itu biru. Betul biru saya potret dan itu peristiwa langka. Langka karena saya dapat respon dari mahasiswa Indonesia yang di Mesir. Salam kenal Pak Muklas, saya juga hobi fotografi. Saya sudah 15 tahun di Mesir, tapi belum pernah memperoleh foto dengan Giza berlangit biru kayak gitu. Nah itu jadi ada nilai-nilai transendental yang harus kita lakukan. Kita berdoa dulu, kemudian juga kita harus teliti alat-alat yang kita bawa itu apa saja. Itu kemudian fotografi adalah kegiatan spiritual. Iya menurut saya, karena dengan fotografi iman kita meningkat. Ya, dengan fotografi iman kita meningkat, itu quote dari Pak Muklas. Oke, terakhir, UAD adalah universitas paling visioner di Indonesia. Iya, menurut saya iya. Iya, karena kita yang ikut bermimpi di dalamnya. Mimpi itu kan bentuk dari visi. Ya. Orang yang bermimpi itu kan orang yang punya peluang. Untuk bisa mencapai mimpi itu ya. Oke. Menurut saya begitu. Ya, saya juga sepakat. Sebetulnya ya kata paling itu relatif lah. Relatif ya. Kalau diukur dari mengukur perasaan, sebuah optimisme. Iya, itu ya saya harus jawab iya. Walaupun ya tentu ya banyak perguruan tinggi yang artinya ya kalau visi itu kan impian ya, semuanya banyak yang visioner lah. Itu aja. Tapi kalau saya harus berbicara untuk memotivasi diri ya Pak, iyalah kita paling visioner. Iya. Dan harus optimis ya Pak. Harus optimis ya, sehingga ini didukung oleh para dosen dan juga para mahasiswa FAS gitu ya. Oke, itu dia obrolan kita dengan Dr. Muklas, Rektor UAD. Sangat menarik karena banyak sekali inspirasi-inspirasi yang kita dapat di obrolan kali ini. Nah, jangan lupa ikuti IG kita FAS di FAS UAD dan juga di Twitter atau TikTok kita juga ada ya di FAS_UAD. YouTube kita jangan lupa juga di subscribe ya di FAS UAD. Kemudian share ke teman-teman kalian karena ada banyak sekali konten-konten yang nanti akan kita bagikan setiap pekan berkenaan dengan apapun juga. Jadi yang asik-asik, yang oke, yang inspiratif, yang edukatif pasti ada di Fastcast. Oke Pak Muklas, terima kasih atas sama-sama Mas Farid kedatangannya di sini. Telah berbagi banyak hal dengan Fastcast dan salam sukses selalu untuk Pak Muklas dan keluarga dan seluruh jajarannya. Terima kasih. Itu dia perbincangan kita dengan Dr. Muklas. Tetap di Fastcast episode berikutnya.